Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistiqomahan oleh kepada kita untuk selalu melakukan zikir napas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Selawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini alhamdulillah saya masih ditemani abang saya nih, Bang Rudi. Dengan Bang Rudi ini diperjalankan Bang Rudi dari rumahnya ke sini oleh Allah, menemani saya di sini untuk tetap istiqomah melakukan zikir napas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas tentang memahami materi-materi yang diajarkan di Padepokan Patrap. Kita belajar sekian lama tapi belum memahami materi-materi yang diajarkan di Padepokan Patrap. Nah, ini terkadang memang yang jadi masalah itu di saat kita belajar suatu keilmuan kita campur aduk. Nah, ini disinilah yang akhirnya dalam aplikasi kehidupan itu bingung, apalagi kalau dibanding-bandingkan gitu loh, karena pemahamannya ini pasti berbeda. Dengan keilmuan DNSA dengan keilmuan yang lain pasti beda. Nah, kenapa di sini itu kita harus pahami dulu, karena ternyata saya pun baru disadarkan Bang oleh Allah harus benar-benar tahapannya kita harus lalui. Jadi gini, kita diajarkan di Padepokan Patrap Surakarta untuk mengenal Allah, zat Allah, sifatullah, af'al Allah. Nah, ini dengan metode dua, yaitu dengan DNSA dan Patrap. Sebenarnya tujuannya sama, cuman beda cara dalam melakukan saja. Kalau DNSA ini dia pakai duduk timpu, mengamati napas, lalu hatinya berzikir, ya tujuannya sama, kembali ke Allah dengan berserah total itu. Ngikuti napas, hatinya berzikir hu Allah sampai benar-benar tidak ada lagi sebutan, dan zikirnya itu sudah nggak ada sebutan lagi. Nah, kalau pakai Patrap pun sama sebetulnya. Kita berserah total, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi nggak usah pakai ngikutin napas kalau Patrap. Langsung ke Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai digerakkan oleh Allah. Nah, itu tujuannya ya sama. Sadar Allah, mengenal Allah. Nah, ternyata nggak berhenti di situ Bang. Kita sudah kenal Allah, kita harus punya sikap dalam kehidupan, yaitu dengan sikap 3T yang diajarkan di Padepokan Patrap. Apa itu 3T? Yaitu tasbih, tahmid, takbir. Nah, itu kan bacaannya. Sikapnya itu di saat kita menerima ketentuan Allah, ini harus menerima. Nah, menerimanya itu harus tanpa ada keluh kesah. Dan yang kedua yaitu kita harus bersyukur.
Nah, bersyukurnya tuh sampai harus timbul rasa bahagia di dalam hati kita, apapun keadaannya. Dan yang ketiga itu meyakini kebesaran Allah tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Nah, kalau kita belum benar-benar sadar Allahnya, Bang, mesti melintir ini. Dan kebanyakan seperti itu kan gitu. Kita sadar Allahnya belum benar nih, disuruh menerima ketentuan Allah, melintir nggak? Melintir, jarang ada yang kuat, pasti ngeluh. Ngamelin DN kok malah tambah parah ini, pasti ngeluh, tambah banyak masalah, tambah ini, tambah ini. Dan ternyata Bang, di sini saya baru dipahamkan oleh Allah. Latihan di DN level 4 itu Napi isbat, yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, sampai kita masuk ke sibgoh itu. Nah, ternyata kalau kita sudah benar-benar paham kesadaran jiwa kita didudukannya di mana, disitulah baru kita bisa menerima, Bang. Di saat jiwa kita masukkan ke dalam kekuatan Allah, sehingga kita bisa menerima ketentuan Allah dengan kekuatan Allah. Nah, kalau menerima ketentuan Allah dengan kekuatan Allah, kira-kira mampu nggak gitu? Pasti mampu. Karena apa? Bukan mengandalkan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan Allah. Nah, kalau jiwanya sudah kita dudukan di kesadarannya masuk di dalam kekuatan Allah nih, ya kan? Otomatis jiwa ini akan menyadari toh, menerima ketentuan Allah itu dengan kekuatan Allah. Sebenarnya jiwanya cuma menyaksikan kan gitu, menyaksikan jasad ini menerima ketentuan Allah dengan kekuatan Allah, sehingga tidak berontak ini. Pikirannya nggak berontak, perasaannya nggak berontak. Itu harus dilatih. Nah, memang itu harus dilatih, Bang. Ternyata kenapa kok masih banyak? Ya, ternyata di sini permasalahannya. Latihnya jangan nungguin masalah yang besar. Nah, itu Dari hal yang kecil dulu. Contohnya, misalnya kayak saya nih, lagi narik, panas banget, terik, ya kan? Nah, kan sepi gitu. Kalau kita panas sepi kalau nah, itu hal kecil ya. itu cocok, bener. Itu hal kecil. Nah, makanya yang hal kecil gitu yang kita biasain dulu, jangan nunggu nanti baru kena masalah besar baru kita fokus sadar awal. Karena itu dari hal kecil dulu, ngebangunnya emang pelan-pelan gitu. Ya, iya. Yang sehari-hari lah. Iya. Yang tanpa kita sadarin. Ya, makanya itu tadi, Bang, saya bilang kata-kata sadar Allah ini mudah kita pahami, tapi belum tentu benar-benar dengan kesadaran. Kadang-kadang hanya dengan pikiran. Karena ada juga orang belajar kesadaran ini harus menemukan setidaknya hal yang wah lagi. Nah, itu kan dari hal terkecil. Dari hal kecil aja kita udah banyak cek itu. Iya kan? Dan memang di situ saya pun nyadari, Bang, di saat dimampukan baru mampu kok. Nggak bisa kita sok-sokan mampu menerima. Hal kecil aja kita masih cek. Nah, itu. Gimana hal besar ya? Itu hal kecil baru. Nah, itu. Yang Masya hal-hal yang Allah. seperti itulah kalau bisa dihilangkan. Nah, Yang hal yang kecil ya itu belum tuan yang lebih besar, baru hal kecil. Itu aja kadang-kadang kita jadi apa sih ya? nah itu. Makanya ternyata kan gitu, Bang, kita harus beruntut, kita ikuti ajaran yang diajarkan. Kalau bisa memang mengosongkan gelas. Kalau kosong gelasnya yang enak. Tapi kalau isi gelasnya itu yang akhirnya banyak benturan. Jadi gini, saya ingat pesan Pak Pur itu pertama kali ketemu beliau. Semua keilmuan kamu kembalikan kepada Allah, lepas. Nah, itu awal-awal saya nggak paham. Dan ternyata oh ini baru dipahamkannya saat-saat ini Bang. Karena kalau kita mengandalkan semuanya itu sama aja bukan diri kita.
Iya, ternyata kan itu. Kalau diri kita itu ya itu tadi nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi kalau kita belum melepas apa-apa yang ada di diri kita, itu bukan diri kita. Nah, cocok. Bukan diri kita. Itu bang. Dan memang di saat diproses di situ kan luar biasa ya. Iya. Kalau kita ngalamin kan, kalau kita sama-sama ngalamin kan luar biasa, benar ya? Iya. Dan kita nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Proses itu memang harus dilewati. Kalau kita masih merasa punya, kita ketahuan. Nah itu. Penasaran nih, masa begini harus ada solusi nih kan gitu. Nah. Tapi kalau kita menyadari wah emang nggak bisa apa-apa nih, ya udahlah. Serahin lagi ke Allah lah. Iya. Kan gitu ya. Ya itu yang saya dulu kan gitu. Karena udah tahu keilmuannya, oh gampang penyakit ini begini gitu kan. Iya. Nah sekarang suruh lepas. Karena tujuan itu ya akhirnya ketemunya di situ. Kalau kita lepas tujuannya itu untuk ngeringanin ini nih. Nah itu. Ini. Makin kita merasa ini, merasa itu, ini main terus, ini kencang. Tapi kalau di saat kita pasrah, ya udahlah. Namanya pasrah, udah pasrah. Nah itu. Ya udah nggak main lagi gitu. Ya namanya orang pasrah udah lepas, ini gimana aja lah. Yang mau terjadi lah kalau Allah kan begitu. Ya, benar. Jadi begitu. Jadi tahapannya setelah kita sadar Allah, kita harus punya sikap 3T. Nah, setelah kita punya sikap 3T, kita aplikasikan juga di ATP. Nah, ternyata ATP ini kan masih banyak yang bingung. Amanah saya apa? Amanah saya apa? Sebetulnya kalau kita sadari, ya semua yang kita lakukan itu amanah. Nah sekarang gini, dari mulai bangun tidur aja bang, amanahnya tubuh, tandanya bau, perintahnya apa? Mandi. Nah itu kan udah amanah, tanda perintah kalau kita sudah sadar. Jadi nggak cari-cari lagi amanahnya apa. Ya hal yang seperti itu dulu kita coba pahamin ya. Nah itu. Mencoba pengen yang besar pahamin. Ya hal yang kecil aja kita lupa. Gimana yang besar gitu. Hal-hal yang kayak gitu aja. Nah itu. Tapi kalau kita sebenarnya itu kan pelajaran TK. Nah itu. Jadi seakan-akan dianggapnya pelajaran remeh, sepele, padahal itu dari situ awalnya. Kalau kita sudah sadari yang kecil, yang besar itu pasti ketemu. Dan ternyata kenapa bisa jadi beruntung? Ya ternyata akhirnya di situ kita baru memahami kita ini hidup mengikuti kehendak Allah. Nah sekarang gini bang, kita dapat masalah. Nah kesadaran jiwa kita dudukan di kekuatan Allah tadi kan. Kita terima masalahnya, ya kan? Nah lalu kita bersyukur di saat keadaan masalah seperti apapun itu tetap bahagia. Dan kita yakin dengan kebesaran Allah, masalah ini akan selesai gitu loh. Nah dengan sikap itu ternyata kan kita cuma ngikutin perintahnya aja. Lu kesini ya kesini, lu kesana ya kesana kan gitu. Kalau nggak ada pekerjaan, apa yang ada di rumah pun bisa jadi sebuah amanah kan gitu. Nah, yang penting perintah ini dijalanin, solusi pasti datang. Dan itu ternyata ini saya baru disadarkan tuh tadi. Ini ya Allah gini ya. Sesungguhnya amanah tanda perintah itu nggak terputus kalau kita sudah sadar. Gitu loh. Masih banyak hal ya. Nah, yang kita lakuin. Nah, supaya nggak ada kejenuhan. Karena kita itu kan kadang-kadang belum benar-benar menggunakan kesadaran, masih menggunakan pikiran tadi. Kita masih pikir. Padahal kalau udah pakai kesadaran itu nggak pakai dipikir. Maksudnya gini, pikiran itu digunakan sesuai fungsinya saja. Gitu. Nggak jadi dominan. Iya. Gitu. Jadi jiwa kita sudah menyaksikan nih. Gitu kan? Sehingga paham. Ya memang terkadang gini bang, kita punya keinginan, tapi keinginan itu tidak tercapai misalkan. Kalau pakai kesadaran, ya enggak jadi masalah bang. Wong itu keinginan diri, bukan kehendak Allah. Contoh gini, kemarin saya punya amanah nganter anaknya Pak Haji Widodo, ya kan? Amanahnya anak Pak Haji Widodo, tandanya minta diantar ke Padepokan. Perintahnya jalan kan gitu. Nah ini udah pakai konsep amanah nih. Tapi ternyata, ini kan
Allah tidak menghendaki saya pergi. Nah, bagaimana di saat menyikapi sikap seperti itu, keadaan seperti itu? Lah kalau kita nggak sadar ke Allahnya, pasti kan malu, kesel, segala macam, tetek bengek, nyalahin orang, nyalahin. Nah itu kan ke situ. Padahal kalau menurut kita itu suatu hal yang baik ya. Nah iya. Jadi kalau kita lihat, nggak selalu hal yang baik itu. Jadi intinya gini aja lah, mengikuti kehendak Allah itu. Nah, itu bukan masalah baik ya, itu banyak yang kita melakukan, tapi karena nggak sesuai. Kalau niatnya baik ya. Nah itu. Makanya kan gini, saya selalu bikin status. Pahami dulu tujuan kita itu mengenal Allah itu untuk apa. Apakah setelah kita mengenal Allah itu Allahnya biar ngikutin semua keinginan kita, atau kita yang mengikuti kehendak Allah? Kan masih banyak orang yang punya persepsi setelah mengenal Allah, Allah itu bisa kita perintah untuk mengikuti semua keinginan kita, kan gitu. Apalagi kalau urusan yang baik. Nah, iya kan? Sih, jangan baik dengan urusan. Oh, nggak di ini sih, nggak dikabul kan gitu ya. Iya kan? Nah, ternyata kan di situ masalahnya. Nah, makanya di saat kita sudah benar-benar tahu tujuannya, maka kita akan menjadi hamba sebenarnya. Dan jiwa kita itu hanya sebagai penyaksi apa? Kekuasaan Allah, kehendak Allah. Jangan dibalik ya. Nah, jangan dibalik. Kita berkuasa. Karena ada kakuan, merasa udah ahli ibadah, udah merasa udah dijalanin lah kebaikan ibadahnya. Itu. Akhirnya ujung-ujungnya nyuruh Allah. Nah, itu. Makanya kadang-kadang gini Bang, banyak yang bosen, banyak yang bermasalah dalam aplikasi karena masih membandingkan metode-metode lain atau pemahaman-pemahaman lain dengan apa yang kita pelajari. Ini perang di dalam nih. Menurut guru yang satu ini begini, menurut guru yang satu ini begini, akhirnya Pak bentrok. Kalau mau coba dulu satu-satu, gitu loh. Bukan berarti nggak boleh ya. Bukan berarti nggak boleh belajar ilmu yang lain, boleh kok. Yang penting kesadaran kitanya ke Allah. Nah kadang-kadang kita masih mengandalkan keilmuan-keilmuan. Belajar boleh, tapi jangan nyari perbedaan, tapi nyari persamaan. Nah, persamaannya di mana? Nah itu. Cari terus sampai di mana. Kalau nyari perbedaan, wah beda. Kalau dibedain terus nggak akan ketemu. Nah itu. Makin dibedain makin jauh. Coba kalau dicari persamaannya, nah dikit-dikit. Nah, ya itu makanya saya sekarang untuk membuka, siapapun boleh datang. Siapapun boleh kita bersama ngobrol di sini duduk. Tapi dengan satu tujuan, sadar Allah. Lu mau punya ilmu apa ya silakan, saya nggak ganggu gugat gitu loh. Dan ternyata Bang, di saat memang kita sudah kembali dengan jiwa yang tenang kepada Allah, itu manfaatnya luar biasa dalam hidup. Minimal nggak gemerungsung gitu loh. Ya memang kenyataannya kita mengalami kesulitan, tapi jiwa kita itu tidak terganggu dengan kesulitan. Karena menyadari tadi, ya kan, kita terima, kita tetap bersyukur, jadi kan tetap bahagia. Ya kan? Kalau sudah bahagia begitu, ya pasti keyakinan itu timbul. Dengan kebesaran Allah beres semua, nggak ada yang nggak beres di dunia ini. Nah, akhirnya di situ kan kita jalanin aja, nggak harus kayak itu, nggak harus kayak ini kan gitu Bang. Nanti yang diakui dari hasil jerih payah kita. Nah, itu nggak ada habisnya, nggak ada cukup, kupur terus nanti. Terkadang memang Allah proses kita mengakui hasil laku, dan ternyata itu pun jebakan kan. Saya bisa begini karena laku saya begini, nah itu ternyata masih jebakan. Sebenarnya bukan lakunya situ cuma dimampuin berlaku seperti itu oleh Allah. Lah mau apa lagi yang mau diakuin kalau sudah sadar begitu? Sebenarnya makanya alhamdulillah Allah memberikan sebuah metode simple, mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tapi terkadang orang itu menyepelekan yang mudah ini, malah dibanding-bandingkan. Nah, sikap penting juga itu. Anak sama sikap menyikapinya gimana? Orang baik. Makanya kalau susunannya itu benar-benar kita aplikasikan, ketemu kok Bang.
Yang jadi masalah kan itu tadi, kita terjebaknya dengan situ di situ. Terkadang kita masih pakai pikiran bukan pakai kesadaran. Contoh gini, saya udah ATP, tapi hidup saya tetap aja nggak bejo, susah aja. Nah itu kan berarti masih pakai pikiran logika. Itu mencoba sikap. Nah itu kita anggap udah bagus nih. Ya udah nggak begini nggak begitu. Ibadah ini dijalanin, ibadah itu dijalanin. Tapi giliran kena suatu permasalahan, nah itu yang berat di sikap kita. Sikapnya gimana ya? Nah itu makanya ternyata kalau kita sudah benar-benar dipahamkan oleh Allah tentang duduknya kesadaran tadi, kita dudukkan kesadaran kita menyadari masuk ke dalam kekuatan Allah itu, sehingga kita bisa menerima ketentuan Allah dengan tanpa keluh kesah. Kita bisa bersyukur kepada Allah sampai timbul rasa bahagia. Karena apa? Menggunakan kekuatan Allah. Kita bisa yakin kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan. Nah, karena apa? Kita meyakini itu dengan kekuatan Allah, bukan hanya kekuatan diri. Karena di saat kita menggunakan kekuatan diri mentok, masih tetap dicari pertolongannya, masih tetap dicari kasih sayangnya. Padahal kalau disadari kan dari hal kecil tadi itu tadi, kita bisa melek, kita bisa mendengar, itu bukannya pertolongan. Nah makanya ternyata di saat kita sudah memahami jiwa yang sadar, kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, nah ini di saat kita mendapat petunjuk Allah ini, memang kan kita nggak bisa bayang-bayangkan, kita nggak bisa pikir-pikirkan Bang, tiba-tiba langsung paham. Cuman di saat menyampaikan, pikiran, perasaan, mulut ini berfungsi sesuai fungsinya untuk menyampaikan kan gitu. Tapi di saat kita dapat itu kan kita nggak mikir-mikir atau gimana. Nah, di saat kita menyadari Allah, bertanya kepada Allah, tiba-tiba paham. Nah, setelah paham itu, di saat kita mau sampaikan, ya ini semua berfungsi sesuai fungsinya. Nggak hasil akal-akalan, nggak hasil pikir-pikiran gitu loh. Nggak hasil dirasa-rasa. Nah, ternyata oh ini ketemu. Karena apa? Yang kita sadari itu kan Allah yang laisa kamislihi, yang tidak diserupakan dengan apapun. Begitu dia ngasih pemahaman pun ya tidak bisa diserupakan dengan apapun, memberikan pemahamannya gitu loh. Tiba-tiba paham. Cuman di saat menyampaikan pemahaman itu, barulah pikiran, perasaan, mulut ini berfungsi sesuai fungsinya untuk menyampaikan gitu loh. Sehingga apa? Masuk ke logika sebenarnya. Kalau sudah disampaikan, masuk di logika sebenarnya. Pemberian dari Allah itu, apa petunjuk dari Allah itu masuk di logika. Karena di situ di Quran itu kan bagi untuk orang yang berpikir kan gitu. Nah, tapi pikirannya ini yang harus sudah benar-benar kitanya, jiwanya sudah sadar. Nggak hasil pikir-pikir. Gitu loh. Iya. Karena kesadaran itu ya, memang peran itu dua itu tetap ada, kayak akal dan hati kan. Dalam kesadaran itu dua itu harus ke bawah. Nah iya, sekarang gini, kita flashback ke antara Nabi Khidir sama Nabi Musa tuh. Iya. Kan waktu belajar ke Nabi Khidir, persyaratannya nggak boleh nanya kan gitu. Nah, di saat dia ngebolongin kapal, di saat dia ngebunuh anak kecil, di saat dia ngebangun rumah yang anak yatim itu, nah dia melakukannya dengan kesadarannya ke Allah, mengikuti perintah Allah kan gitu. Nah, Nabi Musa nanya, kok kamu ngelakuin gitu? Terus dibilang ke Nabi Khidir, sebenarnya kamu pun pernah melakukan hal yang sama, cuman nggak sadar. Waktu Nabi Musa ngebelain umatnya, nonjokin orang sampai mati. Nah dia kan melakukan juga itu pembunuhan, tapi nggak dalam kesadarannya. Nah, itu bedanya kita sebenarnya. Kadang kita pun sebenarnya udah ngalamin, tapi nggak disadarin. Kalau udah di lapangan gitu mah udah, iya kan, nggak kepikiran ke situ. Orang perang namanya misalkan, ya
pasti orang tuh masih banyak nanya-nanya perintah Allah tuh seperti apa, ilham dari Allah. Sebenarnya udah ngalamin, cuman gak dia menyadari. Iya. Ya kan gitu. Itu pemahaman itu udah petunjuk dari Allah. Itu tiba-tiba paham. Nah itu. Nah, udah petunjuk dari Allah. Sekarang orang masih bingung, jadi masih direka-reka Allahnya itu. Sehingga masih nanya, Yusuf kok tahu itu perintah dari Allah, bukan dari pikiran, bukan dari setan, bukan lah. Nah ini duduk kesadarannya di mana? Kalau duduk kesadarannya ke Allah pasti dari Allah. Karena kalau kayak gitu nggak bisa, nggak cukup lah kalau ceritain, harus ngerasain. Nah itu makanya kan di sini ilmunya memang ilmu laku. Sebenarnya bukan yang nggak ngerasain, udah cuman nggak menyadarin, kesadarannya belum pas. Nah itu belum, pasti dudukannya belum pas. Makanya Pak Pur, saya selama belajar ilmu DNSA dari Pak Pur, cuman sekali saya nanya ke Pak Pur. Karena apa? Begitu nanya cuman jawabannya lurus ke Allah. Karena kalau dijelasin banyak-banyak juga cuma juga ya. Karena itu ilmu laku sih yang dirasain sendiri. Nah itu. Karena kalau nanti dia Pak Pur menceritakan juga belum tentu sama, kita dapat seperti itu. Nah, dan ternyata memang setelah kita terus ke Allah, minta tanya ke Allah, ya Allah saya nggak paham nih tentang ini. Tiba-tiba Allah ngasih pemahaman melalui yaitu ceramahnya Pak Pur, gitu loh, kadang-kadang begitu Bang. Jadi oh ini yang disebut mengutamakan Allah. Kita harus ke Allah dulu, jangan kepada makhluk tuh. Oh ini, dan akhirnya kita sadar. Cuman kan kadang orang salah paham. Iya ke Allah kan tetap harus gini. Iya. Nah ini ternyata makna bertauhid lurus ke Allah tuh memang di saat kita sudah mempunyai keilmuan segala macam itu akan menjadi sebuah hijab. Itu begitu. Dipikirlah nggak mungkin. Lu kan bukan nabi. Lu kan bukan ini bukan itu. Nah di situ ternyata. Makanya kelebihan kesadaran itu soalnya udah meliputi itu dua-duanya, akal dan hati kan. Semuanya itu sebenarnya gini. Ilmu dan iman. Nah, semuanya. Kesadaran itu udah meliputi semua. Jadi bukan berarti dihilangkan atau dibuang, enggak. Berilmu, tapi belum tentu menyadari. Ya kan? Nah, contoh kayak gini, kemelekatan pada duniawi, kan gitu. Ini kan nggak bisa kita lepaskan tanpa dimampukan. Karena kita masih hidup di dunia. Jadi bagaimana caranya? Gunakanlah duniawi ini sesuai fungsinya. Bukan menjadi sebuah tujuan atau sebuah tempat kita bergantung. Kesadaran juga kalau nggak tepat dudukannya. Nah itu. Misalnya gini ya, dia menyadari. Tapi menyadarinya gini. Saya menyadari bahwa saya berilmu. Nah ini kan bener gak? Jadi latarnya ke pengakuan juga. Nah itu. Saya menyadari, karena menyadari saya berilmu. Menyadari berilmu. Nah, itu larinya kemana gitu? Kan berarti dudukan kesadarannya nggak tepat ya. Nah itu makanya kan ada kata ulama yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Setelah mengenal Allah dirinya tiada. Nah di sini itu kan begitu Bang. Jadi yang tiada itu bukan diri, yang tiada itu pengakuannya. Makanya kita harus sadar diri. Diri ini yang tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa kan gitu ya. Sehingga menyadari Allah yang memberikan kemampuan kepada diri. Nah, kalau sudah paham itu, otomatis pengakuan-pengakuan dalam diri itu nggak ada. Itulah yang disebut fitrah, jiwanya fitrah. Fitrahnya ya itu nggak ada apa-apanya. Tapi tetap kita menggunakan sesuai sebagai fungsinya yang Allah berikan itu gitu loh. Fasilitas. Nah, fasilitas itu tetap dijalankan. Walaupun kita mampu, itu fasilitas Allah. Nah, istilahnya dimampukan Allah. Nah, kalau dengan kesadaran kan gini. Saya menyadari alat ini sebagai
uang ini sebagai alat tukar kan gitu. Sehingga tidak merasa memiliki ini uang saya. Karena menyadari yang memberi uang itu Allah. Kan gitu. Ya kan? Kita kerja dimampukan Allah. Dapat gaji ya diberi Allah kan gitu. Menyadarinya teman-teman punya uang, wah saya berduit. Jadi kan saya berduit jadinya. Kesadarannya saya berduit. Nah, itu makanya. Ya, tadi kesadarannya saya berilmu. Nah, itu berarti duduk kesadarannya. Nah, kita harus tepat, harus paham. Makanya ternyata ini. Nanti setelah kita pahami, itu kan duduk kesadaran jiwa kita akan tahu di saat jiwa kita lalai, di saat jiwa kita sadar, Bang. Kadang-kadang itu saya latih tuh, naik motor nih. Kesadaran kemana nih? Oh, ternyata kesadaran saya mikirin ini, mikirin itu. Balik lagi ke Allah. Nah, dari Allah. Jiwa itu ya emang yang sadar, yang tahu. Tapi kan arahnya kemana? Nah, itu masalahnya ya. Nah, itu doang. Oh, ternyata jiwa saya ini duduknya di pikiran nih. Ngikutin pikiran nih, kemana nih pikiran. Tapi begitu kembali lagi sadari Allah. Sudah. Dan itu memang naik turun lepas kadang itu bolak-balik. Nah, dalam prosesnya itu memang sengaja kadang-kadang Allah membiarkan jiwa kita itu sadar dan tidak sadar. Iya, ada yang tidak sadar, ada yang sadar tapi kesadarannya nggak tepat. Nah, ada itu versi itu ya. Iya. Ada yang tidak sadar, ada yang sadar tapi kesadarannya nggak tepat. Ternyata di situ agar kita paham bahwa kita itu benar-benar menyadari Allah atau enggak, bergantung kepada Allah atau enggak. Arahnya itu. Arah kesadarannya kemana? Kemana? Ya, kalau bukan berarti kesadaran benar belum tentu juga, tapi arahnya kemana nih kesadarannya? Ke Allah bukan. Nah, itu. Kalau bukan ke Allah ya berarti salah. Dan di saat kita bisa seperti itu pun kita menyadari hanya dimampukan. Bukan mampu hasil laku kita gitu loh. Kadang-kadang kan saya pun masih mengakui ini laku saya begini, akhirnya punya kesadaran begini. Ternyata makin lama enggak gitu. Nah, gitu kesadarannya tuh enggak di situ, tapi menyadari. Ini hasil kesadaran saya. Itu kan halus sih bahasanya. Halus. Jadi karena bingung loh. Nah, iya. Hasil dari kesadaran saya nih. Kadang-kadang gini, saya hasil ATP akhirnya jadi beco, beruntung. Nah, tanpa sadar. Itu kesadarannya bukan ke Allah. Gitu loh. Tapi di saat kita menyadari saya amanah tanda perintah ini, saya melakukan ATP ini dengan kekuatan Allah. Nah, itu kan kesadaran tetap di Allah, Bang. Apalagi kesadaran itu luas banget. Nah, tanpa batas loh kesadaran. Oh iya. Mau kemana aja bisa. Bisa. Cuman arahnya. Cuma satu ya. Nah, mau kemana aja bisa kesadarannya. Mau diarahin kemana bisa. Karena meliputi juga kan kesadarannya, meliputi akal dan hati. Nah, itu makanya bagi teman-teman yang masih baru belajar masuk ke DNSA, coba jenengan semuanya pahami dulu materi-materi yang diajarkan, dan kalau bisa yaitu lepaskan dulu keilmuan yang sudah ada dan pahami dan aplikasikan dulu, sehingga kita paham tujuannya nih kemana, ngajarinnya nih kemana. Karena sesungguhnya di saat kita sudah ada sikap 3T ke ATP, itu kan udah perilaku Rasulullah sebetulnya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Mission itu kan Rasulullah ya. Nah, iya. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pasti bisa dilakukan oleh umatnya. Nah, berarti kan kalau mencontohkan supaya dilakukan juga sama umatnya. Nah, itu berarti bisa dong. Bisa. Kalau hanya nggak bisa ngapain? Iya. Kalau hanya untuk nggak bakal bisa ya udah ngapain dicontohin ya. Kalau hanya untuk Rasulullah, ngapain dicontohin gitu. Mencontohkan itu kan berarti tujuannya untuk ke situ, untuk supaya sama seperti yang dia lakukan kan. Nah, itu. Cuma beda adanya aja. Nah, itu. Maksudnya. Cuman kita memang perlu belajar lurus itu kan di sini, Bang. Kesadarannya itu harus lurus ke Allah tuh di sini. Karena kalau kita udah paham yang murni lurus ke Allah, begitu dibelokin atau begitu mau diiming-imingin dengan mengataskan nama Allah tapi bukan tujuan Allah, ini kita udah paham kesadaran kita itu. Bukan ini. Ya contoh gini lah. Ini kan ilmu Allah juga.
ini dari Allah juga. Nah, paham nggak maksudnya? Iya. Kamu harus begini, jangan meninggalkan ini. Nah, itu kan seakan-akan benar itu. Tapi kadang-kadang walaupun benar itu hati nggak bisa dibohong. Ada yang merasa nggak nyaman. Nah itu tuh yang harus digali. Oh bisa nggak nyaman. Kalau ini udah benar gitu. Itu yang harus yang kita kejar itu kok nggak nyaman. Kalau udah benar. Contoh gini lah, kadang-kadang kalau pakai pikiran ya, wah si Yusuf nih ngomong nggak perlu duit segala macam. Loh, yang bilang nggak perlu duit itu siapa? Saya bukan bilang nggak perlu duit, tapi gunakanlah duit sesuai fungsinya. Ya kan, tapi segalanya pakai duit. Memang betul segalanya pakai duit, tapi di saat bertauhid, nah kan gitu bang. Kita harus sadari dulu yang ngasih duit itu sopo. Katanya lu percaya sama Allah, yakin sama Allah, tapi dalam aplikasinya lu masih beri yakinan sama dia kan gitu. Makanya duit juga kan ada dua versi. Ada yang pakai nafsu, yang enggak. Semua juga tetap pakai nafsu. Ya iya. Cuman kadar nafsunya yang gimana ya? Nanti jadi mudarat atau bermanfaat kan gitu. Ada dua versi itu aja, mudarat apa jadi manfaat kan gitu. Jadi intinya jadi gitu, kita harus benar-benar pahami dulu apa yang diajarkan sehingga kita akan tidak bingung dalam mengaplikasikan. Karena kalau dibentur-benturkan dengan pemahaman yang lain atau dengan guru yang lain atau dengan pemahaman-pemahaman dari keilmuan yang lain, ini akan menjadi masalah pada diri gitu. Nah, bagaimana caranya kan untuk menyinkronkan itu, yaitu tadi. Jadi setelah kita paham duduknya kesadaran, kita terapkan sikap 3T, kita jalankan ATP, baru kita mendapat makom yang santai-santai saja tadi. Jadi kalau sudah amanah tanda perintah itu akan santai kok bang, nggak gerunggusuh gitu. Dan sesungguhnya amanah tanda perintah ini kan terus nyambung, nggak putus, nggak perlu dicari-cari amanah saya apa. Sesungguhnya kalau sudah kita sadari, apapun yang kita lakukan itu mengikuti amanah tanda perintah kok. Gitu loh. Cuman terkadang ya itu tadi, duduk kesadarannya itu tidak nggak pas, sehingga nyari-nyari. Gitu loh. Makanya banyak yang belajar ketuhanan, akhirnya yang ini belum tamat campur lagi, yang ini belum tamat campur lagi, begitu aplikasi stres sendiri. Makanya kalau kayak gitu-gitu kadang-kadang apa yang dilihat nggak sesuai dengan hatinya pasti komen. Ya memang itu pun pelajaran kan gitu, pelajaran buat diri kita. Komen pasti kita ada yang kita komen itu. Oh gitu untuk kamu nggak gitu gini gitu kan. Karena kita tolak ukurnya yang kita tahu doang. Sementara orang lain yang dipelajari berarti kita udah paham. Yang kita paham yang udah ada kita tahu aja yang kita pelajari. Sementara orang lain kita nggak paham yang apa yang dipelajari. Komen aja. Makanya banyak orang dengan yang itu kita dapat. Itu. Bisa kalau dibanding. Makanya banyak orang yang bosen dengan DNSA itu karena dia hanya mempelajari hu Allah aja. Ya DN itu cuman hu Allah toh kan? Iya. Tapi kalau sebenarnya kita pelajari dengan sungguh-sungguh, itu bukan hanya sekedar hu Allah loh ternyata kan gitu. Dalam ternyata banyak pembelajaran yang memang harus kita selami. Dari level 1, level 2, level 3, level 4 sampai sigo itu harus kita selami. Sehingga kita benar-benar jiwa ini menyadari duduknya itu, duduk kesadarannya di mana. Kalau masih di level 1 ya berarti ya itu tadi kekuatan alam, kekuatan ini, kekuatan itu kan. Kalau kesadarannya masih di situ gitu loh bang. Naik lagi ke level 2, oh udah mulai menyadari Allah yang laisa kamislihi kan gitu. Duduk kesadarannya. Iya. Level 3, oh masuk di wilayah panah. Kesadarannya kan harus ke situ. Oh level 4 masuk di di napi isbat. Nah kita harus paham duduk
jiwa ini menyadarinya di level berapa. Dan kalau kita sudah pahami duduknya kesadaran tadi itu, jiwa kita duduknya di mana, diaplikasikan tuh enak gitu loh. Kalau sudah terlatih paham gitu. Sekarang Bang Rudi tiap hari udah berapa tahun ini kan belajar untuk kenal Allah itu kan gitu. Nah sebetulnya kan bukan mengenal tapi kembali kan gitu. Jiwanya itu kembali kepada Allah di saat masih hidup ini. Kalau jiwanya sudah terbiasa kembali kepada Allah, otomatis nanti pun mati nggak bingung gitu loh. Sekarang. Nah itu. Nanti. Yang sekarang. Nah, selagi kita masih hidup, ya itu yang. Nah itu. Nah sekarang gini Bang, kalau jiwa kita sudah kembali kepada Allah dengan tenang ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, menyikapi apapun, itu kan udah nyaman sebenarnya. Nah karena apa kita itu masih gelisah, masih kayaknya keluh kesah, ya karena jiwanya itu tadi belum kembali. Kalau jiwanya sudah kembali kan menyadari kan gitu. Yang ngasih masalah Allah, yang bisa menyelesaikan Allah, sehingga ya jalan terus. Dan tetap di situ akan timbul rasa syukur apapun keadaannya. Gitu. Ya kan? Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Sebenarnya semuanya itu nikmat. Cuman kan kita nggak sadarin. Kalau kita sadarin semuanya nikmat kok. Semuanya ditolong kok, semuanya diberikan kasih sayangnya. Semuanya kebutuhan kita dikasih, dijamin. Cuman kitanya aja itu yang masih merasa mengakui ini hasil usaha saya. Sehingga masih mencari-cari pertolongan Allah. Mana nih Allah kagak nolong-nolong. Nggak sadar lu, masih bisa napas itu pertolongan siapa kan gitu. Lu masih bisa berpikir, lu masih bisa ngelihat, lu masih bisa ngedenger, itu pertolongan siapa kalau bukan pertolongan Allah? Kan gitu Bang. Ternyata kan dari hal yang terkecil yang ada di dalam diri. Makanya kenapa keterangannya siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kan gitu. Makanya banyak orang yang bingung pas ditanya tujuannya. Tujuan mengenal Allah untuk apa? Nah, bingung Bang. Tujuan yang sebenarnya untuk apa? Tujuan yang sebenarnya lah situ, pakai balik nanya lah situ. Jawab sendiri jujur. Ngapain? Kan gitu. Kalau udah dijawab jujur kan baru kita tahu. Kan banyak yang masih tujuannya itu karena ingin kaya, karena ingin ini, karena ingin sakti, karena ingin bejo, karena ingin apa, banyak kan. Sebenarnya keinginan-keinginan itu kalau kita sudah kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, dikasih itu fasilitas kok. Tanpa kita minta-minta itu udah pasti dikasih. Udah dikasih ya, iya. Dan itu pemberian itu pasti. Gitu loh. Cuman orang itu masih ragu dengan janji-janji Allah. Nah, bagaimana kita menyikapi dalam aplikasi yang masih ragu? Nah, itu yang kita harus pelajari kan gitu. Duduk kesadarannya kita itu tadi. Oh, kalau masih ragu berarti kesadaran saya masih di sini gitu loh. Bukan ke Allah. Masih di pikiran, masih di perasaan, masih di nafsu kayak gitu. Kalau sudah di Allah udah nggak bakal ragu. Ya, kesadarannya sudah di Allahu Akbar. Wah, ya sudah. Nggak ada keraguan. Nah, itu. Jadi buat teman-teman yang memang sama-sama sedang diproses di dalam ilmu laku DNSA ini, kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya bicara seperti ini mengajarkan, enggak. Ini cerita dari setelah kita aplikasikan kan gitu ya Bang ya. Abang punya pengalaman sendiri, saya punya pengalaman, tapi pasti kok sama kok. Kalau memang tujuannya sama. Cuman beda cerita doang kan gitu ya. Sama. Nah, ini yang harus diutamakan itu duduknya kesadaran. Duduknya kesadaran kita di mana? Kalau di Allah aman udah. Terkadang kita kan
pengen kenal Allah, pengen deket Allah dengan tujuan apa? Yaitu tadi pengen merintah Allah dengan semaunya gitu. Yang jadi Allah itu siapa kan itu? Yang jadi Tuhan itu siapa? Lu apa gua tahu? Nah, Allah tujuan untuk supaya keinginannya tercapai, terpenuhi. Iya. Biar punya rumah mewah, biar punya mobil, biar punya ini, punya itu loh. Situ siapa? Sadar nggak? Kan gitu. Nah, sekarang tanda-tandanya orang yang sudah masuk di wilayah itu kan jiwanya tenang tanpa keluh kesah, Bang. Ya kan? Tetap akan bahagia dia. Orang kaya juga begitu. Nah, jiwanya. Itu. Pasti yakin. Nah, iya. Makanya nggak ada jaminan kalau bukan Allah yang jamin. Gitu loh. Kalau hanya masih makhluk jaminannya pasti kecewa. Tapi kalau udah jaminannya Allah, udah nggak ada lagi kekecewaan sebenarnya. Makanya jangan sepotong-sepotong belajar kita itu memang. Kadang-kadang kita kan sepotong-sepotong belum benar-benar paham dalam laku gitu ya. Itu udah wah cek, udah mengkat. Coba lagi ini, coba lagi ini. Akhirnya pas begitu, kok begini? Benturan itu. Karena pasti beda pemahaman. Nah sekarang gini Bang, kalau dalam keilmuan-keilmuan yang lain untuk masuk ke wilayah fana, untuk masuk ke wilayah psiko, itu kan wah jelimet Bang. Nggak semudah yang untuk bisa sholat daim, untuk bisa sholat khusyuk itu kan ini cuma satu, sadar Allah, berserah diri kepada Allah dalam segala apapun. Kesadarannya dudukan menyadari karena Allah, bersama Allah tuh Allah duk, taruh di situ, udah sebenarnya. Kita bisa aplikasikan tuh yang namanya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Kalau kesadarannya pas duduk di situ. Jadi nggak jamin bikin nafas. Nah, enggak, bukan bikin nafas doang. Bikin nafas. Pegel. Orang punya target jadinya ya. Nah, orang iya. yang nargetin bukan kita. Iya kan? Nah itu. Masih target bukan kita, terserah Allah. Iya. Terus. Nah itu. Jarang bener. Itu kan yang jadinya yang jalan nafsunya ya bukan. Ya iya. Bukan nggak murni juga kan. Nah itu. Didomplengin nafsu. Iya, tercampur. Iya. Nah kita makanya nanti akan dipahamkan oleh Allah tentang yang memang benar-benar murni. Nah kalau kita udah dipahamkan tentang yang murni dari Allah terus tercampur dengan nafsu, tercampur dengan pikiran, itu akan paham itu. Saking pengen bisanya tuh. Nah, itu. Terus. Sesungguhnya kalau sudah diaplikasikan dan di saat diaplikasikan itu kita menyadari dimampukan, itu udah duduk kesadarannya kan udah benar. Bukan akunya lagi. Ini ngapain ngoyo-ngoyo ya. Itu. Ngoyo-ngoyo. Ngoyo malah jelim. Kesadarannya kemana tahu. Enggak usah ngoyo-ngoyo lah. Ya nikmatin jalanin aja. Makanya alhamdulillah kita masih diistiqomahkan. Nah, kita bisa istiqomah ini bukan hasil laku kita. Dimampukan. Coba kalau nggak dimampukan, bisa nggak? Iya. Mau usaha kayak gimana pun tetep aja males. Ya kan? Tapi begitu dimampukan oleh Allah, kita sadar, oh dimampukan oleh Allah, saya bisa istiqomah. Ada nggak pengakuan di situ? Pengakuan dirinya yang bisa, dirinya yang istiqomah. Nggak ada, sudah. Orang dimampuin, saya kalau nggak dimampuin juga nggak bakalan bisa istiqomah kan gitu. Nyadari itu, Allah yang memampukan. Berat. Dia pun katanya udah tiap kali bolak-balik juga. Ya. Hati berat ada. Semangat kendor banget. Astagfirullah. Apalagi keadaan begini. Aduh, nggak ada yang nyemangatin ya gitu. Nggak ada nyemangat. Ternyata disitulah Bang bener-bener kita dipahamkan. Ya kan? Iya. Bukan kita yang paham,
dipahamkan. Diri kita itu nggak tahu apa-apa kok. Kalau aku kita aduh kebutuhannya banyak, pengen sono aja lah. Nggak lebih enak, lebih asik sono ngapain di sini gitu. Tinggal orang kan gitu ya. Allah. Itu banyak banget tuh begitu pasti bergejolak pasti. Bergejolak terus. Makanya di saat kita sendiri, di saat kita rame, di saat kita keadaan apapun, kalau duduk kesadarannya benar, aman. Sebenarnya. Makanya banyak yang bingung itu karena duduk kesadarannya aja dia nggak tahu. Nah kesadarannya duduk di mana? Nggak tahu saya. Gimana nggak bingung? Pasti bingung lah. Dan pengen tahu paham duduknya kesadaran itu kan dalam laku. Nah di saat laku itu dipahamkan kan, oh duduknya kesadaran kamu di sini. Sama Allah kan dikasih tahu nih. Di saat kamu duduk kesadarannya menyadari aku, maka engkau seperti ini. Di saat engkau duduk kesadarannya tidak menyadari aku, maka kan seperti ini. Nah itu kan kita saksikan itu. Kita rasakan sendiri dalam laku. Gak bisa dibohong-bohongin. Kan gitu. Kita sendiri yang merasakan. Sekarang mau ditipu. Kalau kesadaran kita ke Allah ya paham. Gitu loh. Nah, inilah alhamdulillah ya Bang ya. Kita masih dimampukan untuk diskusi. Ternyata memang beginilah cara Allah. Kan dari istri udah los lancar, sekarang lari ke batin sendiri ya Allah. Mau ngubur-ngubur kemanapun, ibaratnya kalau kita nggak berserah total kepada Allah, memang susah Bang. Saya pun baru sadar kemarin waktu sholat. Kan dulu kan masih mikir-mikir tuh sholat yang khusyuk kayak gimana gitu ya, malah kacau, pakai pikiran bukan pakai kesadaran. Pas begitu duduknya kesadaran ini kita dudukin di Allah, baru ketemu, oh ini tuh gini loh Bang. Begitu kita sebelum sholat, sebelum niat itu kan, kita kan berdiri tegak dulu kan. Nah kesadarannya itu langsung dulu ke Allah kan dulu gitu loh. Menyadari Allah yang laisa kamitslihi itu. Nah begitu kita kesadarannya sudah menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, begitu kita niat itu, di situ pun kita jiwanya menyadari, dimampukan Allah untuk niat. Allah. Nah, akhirnya kan kita menyaksikan Allah itu, bukan menyaksikan kita sholat, menyaksikan Allah yang memampukan kita sholat. Disitulah yang disebut sholat kita bertemu dengan Allah. Kalau pakai kesadaran ternyata kan mudah ya gitu. Bukan nyaksikan kita sholat dalam artian kayak orang makmur. Bukan gitu. Bagus. Iya kan? Bukan begitu. Saya juga pikiran pengen begitu tadinya. Kenapa ditanya lihat jasad lagi sholat? Kesadarannya tadi, duduk kesadarannya tadi. Coba kalau kesadarannya di pikiran, pasti kan ngayang. Ya, iya, mana nggak ngeliat, nggak lihat diri saya lagi sholat, bisa ternyata kan simple, mudah diaplikasikan gitu loh. Cuman kadang ya itu tadi yang mudah-mudah seperti ini tuh ya dibilangnya ngaco lah apalah ya, tapi jam apa benturannya begitu, kita ngeliat orang sensasinya macam-macam, kadang kita kecohnya di situ. Bisa ini, bisa lihat biasa. Ada lagi, bisa ini, bisa itu. Nah itu kan duduk kesadarannya di mana itu kan gitu. Bukan di Allah. Kalau duduk kesadarannya kalau ya udah manteng aja lah, orang yang mau lihat jasad kayak udah mau kemana, mau ngayang kemana kayak biarin aja lah.
Saya ya dia. Kan gitu ibaratnya. Dan ibaratnya kalau sudah sama-sama kita jiwanya ke Allah, Itu ini kan dia akan nurut kok. sensasi itu kadang-kadang musik loh, ketenangan batin. Iya. Bikin musik. Atau yang tadi kita udah tenang, begitu kita lihat temen udah bisa begitu, terusik loh. Memang. Tadinya batin udah tenang, terusik. Dan itu pun saya sering alamin, Bang. Timbul rasa pengen begitu juga. Begitu. Sampai di dalam tuh sampai ribut begini loh, Bang. Sup, lu kan deket Allah, mengapa lu hidup lu masih susah aja? Iya. Ngapa lu mau begini? Sampai ada pikiran-pikiran yang ngomong ke saya, udah lu jadi dukun aja, jual jimat lagi, jual ini lagi. Dulu gampang dapat duit segala macam. Dalam batin itu saya nyaksikan, jiwa saya menyaksikan itu yang ngomong itu siapa. Iya. Kan itu, oh ini pikirannya, oh ini nafsu, oh ini. Itu saya saksiin aja dulu. Malah kan yang lebih enak jiwa tenang dengan keadaan apapun ya. Nah, itu sebenarnya paling enak. Kalau kita berpikir orang kaya juga butuh tenang jiwanya. nah itu. Banyak yang dipikirin. Nah, Itu. ternyata kan kondisinya kita harus paham duduk kesadaran yang benar. Duduk kesadarannya di mana? Di Allah apa di pikiran apa di perasaan? Iya. Gitu. Kita nggak tahu aja hati dia, kalau kita baca, buset juga orang kaya. Wah, jangan salah, Baca Bang. pikiran dia nih, wah buset pikiran sama juga gue yang susah. Lebih parah malah. Ya iya. Karena dia tanggung jawabnya makin banyak, amanahnya makin banyak orang kaya itu. Kalau dipikir ya. Iya, makanya di sini kita berbagi pengalaman seperti ini itu bukan berarti kita merasa tahu. Tapi inilah cara Allah menyampaikan kebenaran yang kita alami kan gitu. Setelah kita amalkan, oh kebenaran dari Allah seperti ini. Nah, di saat menyampaikan kebenaran dari Allah itu kan semua berfungsi. Kan gitu. Pikirannya berfungsi, perasaannya berfungsi, mulutnya berfungsi, kan gitu. Nah, itulah sesuai dengan fungsinya. Bukan berarti ke Allah nggak pakai pikiran. Ya memang nanti itu ditinggal dulu. Pas di saat jiwa menyadari Allah itu ini dilampaui, istilahnya nggak dipikiran kesadarannya ke Allah. Begitu udah dipahamkan jiwanya, nah baru begitu mau dikeluarkan, biar pikirannya kesetel dulu. Nah, kesetel dulu. Sesuai aja. Nah, sesuai. Jangan sampai nanti ya itu tadi tabrakan. Iya. Nggak ada setel dulu, nggak ada setelan dari Allah ya repot ya. Ngaco ntar pikirannya. Kalau belum disetelnya Allah ya. Makanya banyak orang yang memahami bergantung kepada Allah. Kayak gitu. Bergantung kepada Allah itu seperti apa? Kalau masih bisa diseumpamakan seperti ini berarti bukan kepada Allah itu bergantungnya. Bergantung kepada Allah itu tidak seperti apa-apa. Kalau masih seperti apa-apa ya bukan kepada Allah. Nah, itu memahami itu gimana coba? Kalau bukan pakai kesadaran jiwa. Kalau dipikir nggak nyambung. Nggak ada yang bikin patokan. Mau kayak apaan maksudnya? Gambarannya kayak apa? Nah, nggak tahu. Mau dirasa-rasa rasanya kayak apa? nggak bisa. Iya kan? Ya apa jadinya? Gitu. Makanya kan ada pepatah orang Jawa mengatakan bergantung tanpa cantelan, cedak tanpa senggolan, kan gitu. Iya. Nah, itu aplikasinya seperti apa? Kan gitu. Ya itu kesadarannya itu selalu nyambung, selalu menyadari Allah. Nah, itu bergantungnya kan nggak ada cantelannya. Iya. Deketnya ya nggak bersenggolan. Iya. Tapi kita paham. Iya. Nah, itu duduk kesadaran ternyata oh ini kita harus paham. Dan yang bisa memahamkan siapa? Ya Allah. Makanya lu laku aja dulu dah, kan gitu. Iya. Sebenarnya kan itu, Bang. Iya. Jangan banyak nanya, laku aja dulu. Iya. Kan gitu. Kalau main Sikap emang. sikap. Yang di mana-mana sikap ya. Yang kuat pengaruhnya ke sikap.
gimana nyikapinya? Ya itu kan awal-awal kan saya masih memahami pakai konsep tuh Bang ya. Iya. Menerima, bersyukur, meyakini. Pakai konsep tuh, bukan pakai kekuatan Allah, bukan pakai kesadaran. Kebantingnya luar biasa Bang. Ngomongin tentang masalah nerima, begitu dicoba langsung nggak buat. Ayo nerima nggak bisa ternyata. Nah begitu sekarang dipahamkan, ternyata bukan hanya menerima gitu aja. Sadari dulu, kesadarannya dudukin di mana nih, masukin di kekuatan Allah, sehingga menerima ketentuan Allah ini dengan kekuatan Allah. Mampu nggak? Mampu. Karena apa? Dengan kekuatan Allah. Jadi keadaan apapun begitu kita sadari menerima dengan kekuatan Allah, nggak ada keluh kesah di sini. Di hati ini nggak ada keluh kesah. Sehingga tetap jiwanya tetap bisa bersyukur. Gitu. Nah bersyukurnya ini kepada Allah, bukan kepada keadaan. Gitu. Kadang-kadang kita kan bersyukurnya kepada keadaan. Kalau senang, alhamdulillah. Susah, keluh kesah. Gitu. Dan yakinnya itu kan separuh-separuh. Jadinya yang dimaksudnya itu Allah dalam dirinya itu maksudnya bukan di dalam diri, benar-benar dalam diri kita, tapi dudukan kesadarannya. Nah itu sampai di mana? Bukan Allah ada dalam diri terus Allahnya di dalam diri begitu dipikirkan, dibayangkan, enggak gitu. Bukan kesadarannya. Duduk kesadarannya itu. Kesadaran diri kita ada di mana nih? Kalau menyadari Allah yang laisa kamislihi, yang tidak bisa diserupakan, nah itu di situ enak udah. Deng. Kan banyak yang jadi perdebatan itu kan di situ, memahaminya pakai pikiran. Jadi kalau pemahamannya pakai gitu banyak argumen kan. Pasti. Kalau kehidupan kesadaran Allah ya nggak ada perbedaan, sama kan. Pasti semua sama. Iya, langit kan udah pas semua. Kalau udah satu frekuensi ya udah nggak ada perubahan. Nah sekarang gini, kita ngaku sudah berserah total. Mengaku nih ya, dalam pikiran ya. Saya sudah berserah total. Begitu ada masalah, kok masih tetap aja nggak ada solusi. Berserah total itu ya kembali ke sikap. Nah itu sebenarnya kesadarannya. Sikap udah. Kita bisa berserah pun itu bukan bisanya kita. Iya, sikap ini gimana? Nah. Kalau masih mau bisanya kita, bisanya aku, ya di situ akhirnya menjadi masalah terus. Belum lama tadi ada yang nelpon, Bang, saya ini sekarang kalau zikir, jasad saya ini nggak nerima, kayak ada yang narik, ada yang ini, kayak ada yang itu. Nah, ini kan dia belum mendudukkan kesadarannya. Masih main di bawah. Nah, ada itu. Itu dalam bawah sadar juga kalau dudukannya pas itu bagus. Kalau dudukannya pas ya kesadaran Allah. Sebenarnya kan itu berfungsi semua Bang. Itu kan alam juga. Bawah sadar ya kan, pikiran, itu. Perasaan, hati, itu semua adalah komponen-komponen yang Allah sudah sediakan agar kita gunakan sesuai fungsinya. Nah bagaimana caranya agar jiwa ini memahami segala fungsinya itu yang pada tempatnya, kan gitu. Nah berarti jiwanya harus didudukan di Allah ini yang menyadari Allah yang laisa kamislihi. Kalau jiwanya sudah menyadari Allah yang laisa kamislihi, sehingga jiwanya itu bisa menyaksikan semuanya, komponen-komponen yang sesuai dengan fungsinya. Di pikiran juga kalau sesuai dengan fungsinya, wah kan luar biasa juga. Tapi kalau sesuai sesuai dengan dudukannya. Coba kalau nggak ngaco mulu. Iya. Orang pikiran bisa mencipta Oh iya, kekuatan pikiran tuh luar biasa. Bisa mencipta.
bisa menggerakkan barang yang jauh. Iya. Cuman kan yang jadi masalah, apakah kita mau berhenti di situ? Kan itu Iya. aja. Ya makanya kan kembali kalau pikir itu mencipta apa yang kita pikirkan maka terjadi. Iya kan? Terjadi. Kekuatan pikiran itu. Nah itu. Sampai sesuatu yang Allah ciptakan itu sebetulnya wah semua, bener nggak kalau kita sadarin? Perasaan kita pun bisa wah. Kalau pas udah sensitif, perasaannya bisa tahu loh apa yang dirasakan orang kan gitu. Nah kalau jiwanya sudah aktif menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu semua alat-alat itu akan berfungsi itu. Bisa baca pikiran orang karena kita menyadari bahwa kita sama sumbernya. Iya kan? Masih nyambung. Ya, sekarang gini ya. Kalau Allah mampukan kita nyambung ke Allah, bisa aja apalagi sama makhluk. Jadi kan logikanya kan ya Allah gitu. Aja kalau Allah berkehendak bisa kita nyambung ke Allah. Gimana makhluk sama-sama makhluk nih. Udah lebih bisa lagi ke Allahnya aja kalau Allah berkehendak bisa. Nah, cuman kita belum benar-benar duduk di kesadaran itu sepenuhnya karena kita masih proses. Nah, di saat proses ini memang kesadaran ini dinaik turunkan. Maksudnya dinaik turunkan tuh gimana ya? Kadang sadar, kadang enggak, tapi sehingga jiwa ini paham di saat sadar, di saat enggak sadar gitu loh. Gimana supaya benar-benar mateng ya, nah, bolak-balik terus. Nah, memang dibolak-balik terus, Bang. Biar ngelotok saya, biar ngelotok bolak-balik. Ntar udah dibener, disalahin lagi, dibenerin lagi. Sampai benar-benar ya pas banget dudukannya ya. Sampai benar-benar pas dudukannya itu tadi. Iya. Makanya kan gini, kemarin masih waktu di tempat Bu Hajah tuh. Gini. Sekarang gini Bu, tujuan mengenal Allah itu untuk apa? Kalau tujuan mengenal Allah untuk memenuhi segala keinginan Ibu, nah ini yang salah kaprah. Bukan menuhankan Allah. Kan gitu. Menuhankan diri. Allah jadi hamba. Iya. Kalau dibulak-balik itu emang cara Allah sih supaya kita paham. Dibulak-balik udah paham, bulak lagi, balikin lagi supaya paham ya. Sekali kan segala sesuatu diulang-ulang supaya benar-benar kita paham. Nah itu. Kayak orang belajar nih matematik, ini udah bener nih, kita diulang lagi. Bener, sampai benar-benar paham rumusnya kan gitu. Bener nggak ngelotok kan? diulang lagi. Pengulangan terus gitu. Makanya kalau kita belajar ngobrol dengan orang yang udah pernah mengalami gitu kan, dia pasti jawab, oh iya saya pun ngalamin hal yang sama, cuman saya nggak menyadari kalau itu perintah Allah, kalau itu kehendak Allah. Padahal sama, semua udah pada ngalamin, cuman nggak menyadari. Gitu. Nah itu yang makanya kita harus benar-benar paham mendudukkan kesadaran kita. Jadi itu kita simpulkan obrolan malam kita ini, memahami materi-materi itu agar kita benar-benar bisa aplikasikan. Itu aplikasikan dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita atau tetangga-tetangga kita. Nah disitulah jadi manusia yang bermanfaat. Nah kalau sudah jadi bermanfaat kan itu di situ kan kita aplikasikan menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Nah itu udah pasti. Dan tidak ada lagi pengakuan diri kita yang bisa, diri kita yang mampu. Setelah kita benar-benar menyadari, duduk kesadarannya itu menyadari hanya dimampukan Allah, hanya diberi Allah, hanya dikasih tahu Allah. Contoh kayak gini lah, kita menyatukan satu frekuensi untuk bertauhid gitu ya Bang ya. Yang menggerakkan situ kerja siapa? Allah. Yang dapat gaji? Kita. Nah, pikiran kan pasti nolak untuk mengatakan yang dapat gaji Allah kan gitu. Iya. Ya Allah nggak butuh apa-apa. Nah, bagaimana dengan yang makna hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah? Kalau masih ada kitanya kan gitu.
Orang yang sudah mengenal Allah, maka dirinya musnah, hilang, tidak ada pengakuan lagi. Tapi di saat begitu kita tanyakan begitu, pasti ini langsung bukan Allah, aku yang ini kan gitu. Iya. Ya kan maksudnya kita hanya menerima. Nah, jadi gini loh Bang, maksudnya gini. Kalau udah kesadarannya dudukan di Allah ya. Iya. Ya kan? Berarti kan kita itu nggak bisa apa-apa, bukan kita yang kerja. Iya. Bukan kita yang dapat gaji. Iya. Kan kita nyaksiin doang sebenarnya. Iya. Nah, sekarang saya tanya. Jasad itu jiwa bukan? Bukan. Pikiran itu jiwa bukan? Bukan. Tangan itu jiwa bukan? Terus Ya, masih mau ngaku? Masih lahiriah semua. Masih mau ngaku kita juga? Iya, masih rana-rana lahiriah lah itu. Kalau ini kita udah sadari dimampukan karena Allah, bersama Allah, untuk Allah, masih ada nggak kitanya? Kan menyaksikan ini kan? Menyaksikan doang. Nah, iya. Nah itulah yang disebut bertauhid. Yang menikmati itu jasadnya berarti. Jadi gini loh Bang, kita bisa menikmati nikmat itu siapa yang memampukan? Nah itu kita hanya menyaksikan kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita sebenarnya. Iya. Saksi. Masih mau ngakuin jiwanya itu aku loh yang ngerasain nikmat. Nah ini memang udah semakin dalam, puyeng kalau pakai pikir. Iya. Harus pakai kesadaran. Disadarin dulu. Iya, iya. Kalau dipikir mentok, pasti akunya itu keluar gitu loh. Makanya saya bilang, samakan dulu frekuensinya. Ini tujuannya, samakan dulu. Saya minta ke Allah, yang ngasih abang. Nah duduk kesadarannya di mana? Di abangnya apa di Allahnya, kan gitu. Ya Allah, saya nggak ada kopi nih. Contoh misalkan, kucuk Bang Rudi bawa kopi. Nah kalau kesadarannya saya berhenti di jasad, di penglihatan, yang ngasih kopi itu Bang Rudi. Tapi kalau kesadarannya ini saya menyadari Allah, yang ngasih kopi itu Allah, sudah di situ sebenarnya. Nah itulah beda antara pikiran dan kesadaran. Tapi kalau bicara situ semuanya emang Allah semua. Nah, misalnya ini buat Allah juga. Ya kan? Ini semua ya yang nyembah Allah juga. Tapi jangan dikeluarkan, kan itu sebenarnya yang jadi masalah. Itu kita udah memahami itu, kita keluarkan, dipenggal sama orang. Ya kan? Jadi sebenarnya untuk di dalam diri kita menyadari semua Allah, yang ada hanya Allah. Jangan dikeluarin. Nanti kalau dikeluarin dibilang gila gitu. Nah itu stres nih anaknya. Mabok kan, mabok Allah. Saya mah nggak apa-apa dikatain mabok Allah, soalnya kalau mabok minuman udah biasa. Sekali-kali mabok Allah lah. Inilah seninya dalam ilmu laku. Dan menyembah dia juga. Nah itu. Tapi kan di dalam, kesadaran di dalam. Jangan sampai disampaikan. Kalau disampaikan masalah rahasia itu, wah bahaya kita. Jadi mau salah mau benar kita nggak boleh protes ya? Nah di situ menyadari posisi kita salah atau benar. Iya. Prosesnya berarti ya. Kalau di proses salah ya sadari, oh saya ini salah. Nah, sadari dengan apa yang kita lakukan salah, minta ampun kepada Allah, kan gitu. Iya. Kalau kita nggak menyadari kan merasa benar aja walaupun salah. Nah, jadi mengakui bahwa yang salah itu saya. Gitu. Nah,
Tapi kalau kita bukan mengakui yang salah, saya mengakui Allah sedang memproses dalam masalah hal kesalahan ini. Kita tuh paham jadinya salahnya itu salah karena Allah, benarnya itu benar kata Allah gitu loh. Bukan kata orang lain, bukan kata si A, kata si B. Lu tuh salah. Oh, Allah sedang ngajarin yang salah kayak gini, yang benar kayak gini. Ini akhirnya kita paham. Penyaksian. Bukannya, maksudnya dikasih pemahaman aja, bukan berarti harus dilakuin terus. Nah iyalah. Oh ini yang namanya salah. Nah itu menduduknya kesadarannya berarti di nafsu kalau salah terus. Oh iya ini salah. Ya udah, ya Allah tolong dibetulin lagi gitu. Iya kan. Jadi gitu memang dia Allah juga yang betulin. Nah iya. Kita juga. Nah, kita cuma berserah doang ya. Nah ya Allah, itu. Saya lagi salah ini. Nah kalau cerita ini diungkapkan lagi, jadinya apa? Berarti lu nyuruh Allah gitu. Pikiran ini bang. Iya. Kalau bukan pakai kesadaran pasti mentok. Ya, makanya nggak bisa dibicarakan sama makhluk. Nah, terus buat diri kita aja sendiri, sama diri sendiri ngomong ya. Nah itu. Ini kalau ngomong mulu udah pasti gitu. Nyuruh mulu. Nah, nyuruh Allah mulu. Nah itulah yang ibaratnya ada yang boleh diungkapkan, ada yang memang untuk khusus pribadi itu di situ. Tapi kita harus menyampaikan di saat diperintahkan menyampaikan. Kalau untuk yang untuk diri ya sendiri ya jangan misalnya kalau begitu ya Allah saya lagi salah nih ya Allah, proses lagi salah ya Allah, saya menyadari bahwa sini saya salah ya Allah, tolong diluruskan ya Allah. Kan gitu ya. Kalau dia nggak bisa kalau kita yang ngurusin kan gitu ya, Allah juga. Nah itu yang disebut tahap kesadarannya masih dipikir bang. Masih dipikir. Tapi kalau kesadaran yang sudah murni ke Allah itu akan menyadari ini Allah lagi ngajarin apa disadari sehingga dirinya paham, oh ini tuh yang diajarin Allah. Nggak protes tapi karena sadar gitu lagi diajar. Yang salah dari sono, yang benar dari sono gitu loh. Iya. Nah makanya waktu saya bertanya ke Pak Pur kan, Pak Pur saya udah melakukan dosa gini kan gitu. Yang menurut syariat itu nggak bisa diampuni. Nah dibalik tanya, yang mengizinkan kamu berdosa itu siapa? Saya jawab diri saya. Nah ini masalahnya. Loh kenapa Pak? Kamu menjadi Tuhan untuk dirimu sendiri. Yang mengizinkan itu Allah. Kalau misalkan nih asal agama, kalau kita berpatokan agama berarti menguasai agama. Nah, misalkan ada orang nih mas pindah mulut agama, itu kan sebatas metodenya doang kan agama ini. Nah, katanya nggak diampuni juga. Nah itu. Padahal kan niatnya juga kan ke Allah juga. Itu gimana sih? Ini kan lebih dalam nih, kita akhirin dulu ya biar enggak terpublikasi, nanti bahaya nih kalau terpublikasi masalah daleman ya kan. Nah jadi saya akhiri dulu diskusinya, nanti kita lanjutkan yang lebih dalam lagi karena kalau diekspos ini bahaya nanti. Maksudnya ya bukan apa-apa, bukan berarti kita merasa paling ini paling itu, enggak. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, sedikit kita simpulkan, untuk pengamal zikir nafas sadar Allah, pahami dulu metode-metode yang diajarkan di Padepokan Patrap sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita ini masih tetap selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penyampaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.